Assalamualaikum semuanya. Takjil kalau nggak ada gorengan itu kurang lengkap ya teman-teman ya. Di video kali ini aku mau buat olahan khas India. Kalau emang salah coba komen ya teman-teman ya, ini tuh khas dari mana. Ini tuh aku mau buat samosa isi kentang kari. Buat kalian yang suka banget sama makanan India, wajib banget sih nonton video ini. Yang penasaran langsung jadi tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama kita buat kulit samosanya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung terigu. Di sini untuk tepung terigunya aku pakai 250 gram. Kalau teman-teman nggak punya timbangan bisa pakai takaran sendok kurang lebih 25 sendok ya. Jangan lupa dikasih garam setengah sendok teh. Lalu di sini untuk airnya aku pakai 90 gram. Kalau mau ditakar boleh, tapi aku rekomendasiin ditimbang semuanya biar hasil adonan kulitnya tuh sama gitu loh teman-teman, jadi konsisten. Airnya udah aku timbang, lanjut aku bakalan tambahin 60 ml margarin yang udah aku cairkan. Ini tuh 60 gram. Lalu aku masukin ke dalam rice cooker ya teman-teman ya. Jadi kita lelehin dulu baru kita tuang ke dalam adonan. Kalau semua bahan kulitnya ini udah siap, lanjut kita ulenin pakai tangan kosong, dipastiin lagi tangannya bersih. Kalau teman-teman nggak punya timbangan dan butuh rekomendasi timbangan yang cocok dipakai sehari-hari, harganya di bawah 20.000, aku saranin kalian check out seperti yang aku punya ya. Harganya cuma 16 ribuan aja kalau kalian dapat promo. Link produk ada di deskripsi atau keranjang yang udah aku sematin. Cocok banget buat kalian yang suka masak-masak. Jadi langsung aja di check out di keranjang yang udah aku sematin. Ini adonannya kita ulenin sampai adonannya kalis ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh. Aku saranin kalau kalian pakai mixer itu adonannya banyak dulu baru kita pakai mixer ya teman-teman ya. Cuman kalau kalian buat satu resep seperti yang aku punya, aku saranin diulenin manual aja, menurut aku lebih cepet dan gampang banget. Ini adonan aku udah kalis, udah nggak nempel di tangan. Kalau menurut teman-teman adonannya udah seperti ini, kita langsung aja tutup adonannya dan kita istirahatkan kurang lebih 1-2 jam. Sambil nunggu aku bakalan siapin isiannya ya. Di sini untuk isiannya aku udah siapin 4 siung bawang merah. Aku bakalan iris-iris. Kalau teman-teman mau pakai bawang bombay boleh ya. Cuman karena aku nggak ada bawang bombay, jadi aku pakai yang ada aja. Ini diiris-iris aja teman-teman, atau dicincang juga boleh, disesuaikan aja ya sama selera kalian. Lanjut di sini aku ada daun seledri. Untuk daun seledrinya aku pakai 5 helai dan ini aku iris tipis-tipis kayak gini aja atau random terserah kalian. Lanjut di sini juga aku udah siapin kentang rebus ya teman-teman ya. Jadi ini kentangnya sebelumnya udah aku kupas dan udah aku rebus. Jadi ini sebenarnya kentangnya udah mateng, tinggal dipotong-potong aja. Untuk kentangnya aku pakai 300 gram ya. Dipotong random aja. Kalau teman-teman nggak mau dipotong-potong, boleh banget langsung dihancurkan atau dilumat, itu juga sama aja ya. Di sini aku bakalan potong kentangnya tuh kotak-kotak gitu, tapi sebenarnya nggak perlu dipotong kotak-kotak, soalnya nanti pas di teflon ini aku bakalan lumat gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman suka bawang putih boleh ya ditambahin bawang putih. Cuman di sini untuk bawang putihnya aku skip dan langsung aja kita tumis. Di sini aku udah siapin teflon. Aku bakalan kasih minyak secukupnya. Aku tambahin 1 lembar daun jeruk sama 1 lembar daun salam. Kalau teman-teman punya serai boleh ya ditambahin serai. Cuman karena lagi kehabisan serai jadi aku skip untuk serainya. Lanjut ini kita tumis bawang merahnya sampai dia tuh mateng. Kalau bisa sampai dia tuh kekuningan gitu loh teman-teman, biar bau bawangnya tuh keluar.
Ini bawangnya udah mateng dan udah wangi banget ya. Kalau udah seperti ini, lanjut kita masukin daun seledri sama kentang yang udah kita siapin tadi. Ini kita masukin semuanya aja. Jangan lupa dikecilin apinya. Lanjut kita tambahin perasa. Di sini aku mau buat kentang kari ya teman-teman ya. Jadi yang pasti aku bakalan tambahin bumbu kari. Di sini untuk bumbu karinya aku pakai yang instan aja. Aku pakai bumbu kari dari desaku ya. Satu bungkus harganya 2.500, isinya tuh kurang lebih 4 sendok makan. Di sini aku cuman pakai 2 sendok makan aja ya. Lanjut untuk perasanya di sini ada setengah sendok teh garam sama 1 sendok teh Royco. Bisa disesuaikan sama selera kalian. Kebetulan banget aku lagi ada sisa santan ya teman-teman ya. Jadi aku bakalan tambahin santan. Untuk santannya ini kurang lebih setengah bungkus atau kalau disendokin 3 sendok makan. Kalau teman-teman mau di skip santannya boleh ya. Kebetulan banget kemarin aku ada sisa santan jadi aku pakein aja teman-teman. Jadi sebenarnya kalau nggak pakai santan juga masih oke banget ya. Kalau semua bumbunya udah masuk, ini lanjut kita aduk. Kalau teman-teman mau dia agak halus, ini boleh ya sambil dilumat-lumat. Kalau nggak mau dilumat-lumat ya kayak gini aja, menurut aku juga nggak apa-apa, tinggal diaduk. Kalau teman-teman mau ada penambahan air juga boleh, cuman karena menurut aku kentangnya udah mateng, jadi ini nggak perlu ada penambahan air ya teman-teman ya. Cukup diaduk sampai merata aja, sampai bumbunya merata. Kalau udah merata tinggal dimatiin aja kompornya. Ini aku ngaduknya sambil aku lumat-lumat kayak gini ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa, karena di sini menurut aku kurang gula, jadi aku tambahin gula 1 sendok teh sama merica. Ini kalau teman-teman gak suka gula ataupun merica boleh di skip. Ini diaduk kembali. Dan aku lumatnya tuh biar lebih gampang pakai centong kayak gini ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak ada tujuan khusus kenapa harus dilumat. Jadi kalau teman-teman menurut kalian dilumat itu merepotkan, nggak dilumat juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku sendiri aku lumat kayak gini biar nanti isiannya tuh cukup buat 8 samosa ya teman-teman ya. Jadi resep ini tuh cukup buat 8 potong samosa yang menurut aku ukurannya lumayan jumbo. Kalau teman-teman mau ditambahin daging ayam, wortel, itu disesuaikan aja sama selera ya. Cuman di sini aku bener-bener pengen khas India yang vegetarian gitu. Kalau kalian suka nontonin vlog-vlog orang di India itu jarang banget pakai daging ya teman-teman ya. Dan lanjut, kalau isiannya udah mateng, kita langsung aja siapin kulitnya ya. Untuk kulitnya di sini aku timbang dulu keseluruhan seperti ini teman-teman, dan hasilnya sekitaran 400 gram. Jadi kalau ditimbang kurang lebih ini tuh jadinya per samosa ya, per kulit ya ngomongnya, itu tuh sekitaran 50 gram. Ini kita timbang-timbang aja, pokoknya biar samosa atau ukuran samosanya tuh sama rata teman-teman. Kalau udah selesai ditimbang semuanya, kita langsung aja siap buat samosanya ya. Caranya seperti ini. Ini aku timbang adonannya tuh 100 graman gitu teman-teman. Setelah 100 gram kita timbang, kita langsung aja buat bulatan atau lingkaran gitu. Kalau bisa oval ya teman-teman ya. Caranya seperti di video aja, karena aku tuh kurang bisa, jadi ini aku kira-kira aja ya. Dan aku di sini untuk rolling pinnya aku pakai botol kaca kayak gini. Jadi kalau kalian nggak punya rolling pin bisa pakai gelas atau botol kaca seperti ini. Untuk kulitnya ini kita bentuk oval ya, karena kita nggak bisa buat oval yang sempurna, jadi ala kadarnya kayak gini aja ya. Dan kulit samosa itu tuh tebel teman-teman, jadi walaupun dia agak tebel nggak apa-apa ya. Ini langsung aja kita belah dua. Setelah dibelah dua, kita langsung aja lipat ujungnya seperti ini. Jadi ujung ketemu ujung itu disatuin kayak gini teman-teman. Dan langsung aja kita rekat-rekatin. Kalau udah rekat, langsung berbentuk contong seperti ini ya. Kalau udah berbentuk contong seperti ini, kita langsung aja isi samosanya pakai kentang yang udah kita buat tadi. Seperti ini aja caranya. Kalian bisa lihat ya, diisi secukupnya. Kalau udah, kita langsung aja rekatin seperti ini sambil ditekan-tekan ya, biar nanti dia nggak bocor. Ini tuh cocok banget dijadiin frozen food ya teman-teman ya, karena kentang sendiri kalau disimpan di dalam kulkas dia tuh lumayan awet. Jadi kalau kalian mau pengen
punya bisnis makanan gitu ya, atau pengen punya stok makanan di rumah, aku saranin ini jadi salah satu menunya ya. Soalnya samosa tuh enak banget teman-teman. Kalau ujungnya kurang rapi, tinggal digunting biar dia rapi, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Sorry banget kalau emang kurang jelas ya, kalian bisa langsung aja tonton caranya teman-teman. Kita satuin aja bagian ujungnya dan kita rekat-rekatin seperti ini sampai berbentuk contong. Kalau udah berbentuk contong, kita langsung aja siap isi. Gampang banget sebenarnya teman-teman. Kulit samosa ini tuh emang tebel ya, jadi kalau kalian kaget sama kulit samosa gak masalah, karena biasanya aku kalau buat samosa tuh pakai kulit lumpia kan. Ini aku coba buat sendiri dan ternyata emang samosa itu tuh tebel kayak gini teman-teman. Ini tuh walaupun kulitnya tebel, nanti kalau digoreng dia bener-bener empuk. Satu resep jadinya 8 piece kayak gini. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siap goreng. Kalau mau di frozen, aku saranin digorengnya setengah mateng ya, biar nanti kita pas angetinnya nggak terlalu gosong-gosong banget untuk warnanya. Ngegorengnya gampang banget teman-teman. Kita panasin minyak sampai bener-bener panas. Kalau udah panas, kita langsung aja masukin samosanya. Aku saranin ngegorengnya tenggelam kayak gini ya, biar matangnya tuh sampai ke dalam. Tapi sebenarnya walaupun kita ngegorengnya nggak sampai tenggelam kayak gini nggak masalah, karena emang dalamnya itu kan sebenarnya udah mateng ya teman-teman ya. Cuman karena kulitnya tebel, takutnya kulitnya bagian dalam itu nggak mateng. Jadi aku saranin minyaknya yang banyak, dan jangan lupa sambil dibalik-balik biar dia tuh matengnya merata. Di sini kita goreng sampai warnanya kuning keemasan ya. Kalau udah keemasan, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Jadi kalau kalian ngegoreng samosa jangan terlalu coklat ya. Takutnya kalau terlalu coklat nanti di frozen pas kita angetin tuh malah warnanya gosong. Jadi kalau mau di frozen, digoreng seperti ini aja udah cukup ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri samosanya tuh jumbo-jumbo. Ini kalian bisa lihat sendiri bentukannya kayak gini. Emang nggak mirip sih teman-teman, tapi ya lumayan lah ya. Kita langsung aja cobain. Tuh kalian bisa lihat sendiri isiannya tuh bener-bener jumbo, dan ini rasa karinya enak banget teman-teman. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku sendiri rasanya tuh mirip banget kayak nasi kebuli. Kalau kalian pernah beli nasi kebuli, kentangnya tuh mirip banget kayak topping nasi kebuli. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja cobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.